Sebentar lagi Kabupaten Tasikmalaya akan memasuki perhelatan pilkada, di mana perhelatan pilkada itu akan menentukan pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang mengatakan dirinya dari Spirit Perubahan, yaitu Wani alias Iwan Iip. Nah, pada kesempatan ini beliau sebagai koordinator gabungan dari relawan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Apa sih Spirit Perubahan itu? Apa pula yang namanya Wani? Dan bagaimana konsep kedepannya Spirit Perubahan itu? Lebih lanjutnya kita akan berbincang dengan Bapak Irman Mailandi. Pak Irman? Siap. Begini Pak, sebentar lagi kan kita pilkada nih. Nah, kebetulan Pak Irman ini sebagai koordinator koordinator relawan Iwan Iip. Nah, kita juga ingin tahu nih sejauh mana, karena kan Iwan Iip itu membawa jargon Spirit Perubahan kan. Nah, sampai sejauh mana nih Spirit Perubahan ini akan merubah tatanan, katakanlah tatanan kalau boleh dibilang, tatanan Kabupaten Tasikmalaya. Gimana Kang? Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Karena langsung dituju kepada pertanyaan Spirit Perubahan itu apa sih maksudnya? Iya. Yang digawangi atau yang dijadikan platform yang ditawarkan oleh pasangan Iwan Iip ya, atau Iwan dan Kang Iip. Kami melihat bahwa Spirit Perubahan ini adalah satu hal yang memang ini menjadikan warga Tasikmalaya ini udah nggak sabar. Tidak ada perubahan yang signifikan dari kepemimpinan yang sebelumnya, yang sudah begitu banyak dipimpin oleh berbagai latar belakang, gitu kan, yang sudah dipilih oleh DPRD itu sebelumnya maupun dipilih langsung oleh rakyat. Nah, agenda Tasikmalaya yang begitu kuat, yang selama ini ditawarkan, itu tidak merubah nasib. Indeks pendidikan Kabupaten Tasikmalaya masih di bawah rata-rata, gitu kan, yaitu hanya 7,6 tahun. Itu menandakan bahwa orang Tasikmalaya itu kalau secara keseluruhan tamat SMP aja belum. Ya. Sementara di sisi yang lain, Tasikmalaya itu selalu dijadikan indikator, gitu kan, oleh daerah-daerah lain bahwa ini Tasikmalaya itu punya kabupaten induk yang sebenarnya potensinya besar sekali. Betul. Nah, ini yang menjadi catatannya, ada apa di dalam proses kepemimpinan di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Menarik. Kira-kira yang ditawarkan oleh Iwan Iip ini untuk merespon hal-hal yang tadi dibicarakan oleh Bapak Irman, realitas konkretnya seperti apa tuh kira-kira? Realitas konkretnya dilihat dari latar belakang kedua pasangan ini, kedua orang ini. Oh, menarik. Yang pertama adalah Iwan. Dia orang yang mumpuni di dalam memahami Kabupaten Tasikmalaya secara dalamannya, gitu. Betul. Karena dia adalah orang birokrat yang lama berkecimpung di bagian keuangan, gitu kan. Yang kedua di Bapeda, dan yang ketiga adalah di Inspektorat. Jadi orang yang memahami bagaimana aliran darah itu bisa menjalankan Tasikmalaya ini ke depan seperti apa. Orang yang memahami bagaimana proses perencanaan yang begitu sebenarnya mumpuni mestinya di dalam menjalankan proses-proses yang sedang dikembangkan Kabupaten Tasikmalaya, dan orang pengendali, gitu kan. Oke. Jadi ini mumpuni nih. Betul. Jadi tiga kedudukan yang mestinya itu menjadi modal besar bagi seorang Iwan Saputra, gitu kan, memimpin Kabupaten Tasikmalaya ke depan. Karena memang salah satu yang harus diselesaikan adalah reformasi birokrasi yang harus dilanjutkan dari Betul. Artinya berarti pemerintahan yang belakang ini ada masalah kalau seperti itu. Saya bukan ada masalah sebenarnya, belum optimal saja mungkin. Nah, sampai kan Iwan Saputra itu sampai berani untuk keluar dari. Nah, maksud saya itu, keluar dari kedudukan zona nyaman lah ya, zona nyamannya supaya. Nah, itu kan menariknya seperti itu, Kang. Ya. Boleh saya bilang akan? Boleh. Supaya lebih akrab, Kang. Ya.
Yang menariknya tuh seperti itu. Ya. Sampai kan beliau ini, Bapak Iwan Saputra ini berani keluar dari zona nyaman, padahal waktunya itu masih panjang sebetulnya. Betul. Kurang lebih 6 tahun lagi kalau tidak salah. Nah, memang sekrusial itu. Ya, ini Tasikmalaya ini memang sekrusial. ini kan apa soal itu? keberpihakan Oh, seorang pemimpin terhadap permasalahan Tasik. Yang notabene Tasik ini luas wilayahnya juga cukup besar. betul. Tantangan alamnya memang masih sangat baik, tapi tantangannya juga gede, besar gitu kan. Nah, keberpihakan terhadap oleh pemimpin ini yang mesti dijadikan catatan penting. Karena kan setelah dia memahami seperti apa di dalam gitu kan, pasti dia merasakan bahwa ini harus jadi pemimpin yang lebih pengambil kebijakan itulah yang akan menjadikan perubahan itu akan terwujud. Sementara dia modalnya sudah ada. Begitupun juga pasangannya Pak Ustadz Iip nih. Ustadz Iip ini ya. Betul. Ustadz Iip atau Kang Iip lah gitu kan. Orang yang memang lahir dan besar dari dunia santri, ya, pesantren ya. Santri, pesantren, dan jadi pengasuh di pesantren. Juga dia besar di isu-isu pedesaan. Karena juga jaringannya dia, selain isu santri juga dia juga lahir dari sebuah gerakan mahasiswa dan pemuda yang terus-menerus menjalankan kegiatan yang kuat di dunia pesantrennya maupun di dunia desa. Ini makin kuat ini. Satu, memahami dari sisi birokrasi dan proses perencanaan yang matang, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan segala macam. Tapi ini harus bawahnya juga matang ini, desa dan santri gitu, desa dan pesantren. Karena memang Tasik di situ besarnya. Oh, benar. Dari dua hal itulah ini, betul. dua komposisi ini kalau memang match ini istilahnya. Sempurna lah ya. So ini mendekati idealnya seorang kombinasi kepemimpinan yang ada di Kabupaten Tasik. Menarik. Nah, terus ini Kang, berbicara tadi tentang kedesaan. Ini menarik nih Kang. Sementara indeks yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu kan menyoroti LSI yang bilang kan? Ya. LSI yang bilang bahwa LSI itu setelah menelaah atau meneliti atau apapun itu namanya, bahwa di Kabupaten Tasikmalaya itu indeks indeks ketenaga kerjaan katakanlah itu sangat rendah sekali. Terus dana-dana katakanlah dana-dana atau suntikan-suntikan untuk UMKM itu sangat rendah sekali. Nah, kira-kira dengan komposisi yang tadi dibilang akan ini mendekati ideal, ini seperti apa nih kira-kira? Ini Tasik itu kan sebenarnya punya semangat entrepreneurnya tinggi. Maka orang Tasik itu dikenal di luar itu entrepreneur yang hebat. Oh, betul. Ini itu modal sosial sosial orang Tasik. Tetapi justru anehnya begitu kan di Tasik sendiri gitu kan tidak berkembang lah ya kan? Tidak berkembang. Betul. Banyak sekali desa tertinggal. Betul. Kawasannya juga banyak yang infrastrukturnya tertinggal. Bahkan tingkat indeks pendidikannya juga rendah. Itu juga rendah. Nah, ini menjadikan satu hal yang mesti dikritisi bersama. Sementara gitu kan, Tasik itu dikenal dari sejak dulu itu adalah penghasil rempah-rempah yang sampai hari ini Tasik itu menjadi indikator harga rempah-rempah di wilayah mungkin di Jawa Barat atau mungkin di Pulau Jawa. Gitu. Di samping sebagai ini ya, yang suka ini barang-barang kreditur. Oh iya, betul. Jadi itu kan jiwa entrepreneur betul. Dan indikator-indikator lainnya adalah Tasik karena mungkin di daerahnya belum dioptimalkan sehingga mobilisasi orang Tasik keluar itu tinggi sekali. Oke, artinya keberpihakan pemerintah kalau seperti itu. Ya, keberpihakan pemerintah. Ini formulanya yang belum ketemu nih. Oh, gitu. Jadi ini soal bagaimana menemukan formula bagi menempatkan orang Tasik untuk mengelola orang Tasik sendiri. Menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri itu belum kena nih. Iya. Nah, formula ini di kepemimpinan kedua ini, latar belakang di kedua calon ini, bupati ini cocok. Yang satu memahami tadi birokrasi dan proses perencanaan sampai melaksanakan dan pengendalian. Yang kedua adalah orang arus bawah ini. Jadi arus bawah yang memahami betul bahwa Tasik gudangnya 1000
pesantren contohnya. Betul. Santrinya banyak sekali gitu kan, dan Betul. memungkinkan ini dia paham gitu kan apa yang harus dilakukan oleh santri-santri hari ini gitu. Artinya harus ada gayung bersambut ya. Harus ada yang Gayung bersambut. bersambut antara pemerintahan dengan rakyatnya. Ya, Ya, mungkin kalau memang seperti ini selama ini yang selama ini Kira-kira- kan banyak sekali orang-orang Tasik itu hebatnya di luar kan Kabupaten Tasik. artinya keberpihakan berarti. Karena di artinya ruang regulasi. ruang di ininya, ya ruang di apa di Kabupaten Tasiknya masih minim untuk dibukakan gitu kan. Jadi orang masih percaya kalau dia harus ke Jakarta, ke Bandung, Betul. maupun ke luar Jawa. Tapi di sininya sendiri yang sebenarnya potensinya juga apa bedanya contohnya kalau kita mau ke Minahasa atau ke Betul. Papua dan segala macam. Kondisi alamnya hampir sama. Ah. Yang membedakan di sana itu adalah Ya, kita dianggap mungkin lebih cepat untuk struggle gitu kan, daya juang untuk Betul, gitu. betul. Padahal di sini juga sama. Sehingga potensi anak-anak muda yang generasi muda, generasi produktif kita itu bukan dioptimalkan di sini tapi dioptimalkannya di luar. Nah, Dan ini kan di ada spirit perubahan ada ya itu ya. spirit perubahan itu justru mengoptimalkan Itu. bagaimana peran-peran generasi produktif itu untuk mengelola dan mengolah potensi yang sudah ada itu. Artinya nantinya ada campur tangan tangan besi dalam tanda petik kan. Campur Maksudnya tangan orang yang paham formulanya ini Betul. ada di dua orang ini. Baik. Itu menjadi catatan penting Oke. ya. Formula ini yang akan memastikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya itu ada spirit perubahan gitu. Baik. Kan Oke, itu sekelumit tentang tentang bagaimana spirit perubahan ini mengakar di masyarakat, dan nanti mudah-mudahan spirit perubahan ini tidak hanya spirit di sini saja, tapi mengakar di masyarakat. Kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali lagi dengan paparan-paparan yang lain. Spirit perubahan.